Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abdullah dari PJKR 6E. Di sini saya akan menjelaskan dari salah satu bab buku ciptaan atau yang ditulis oleh Pak Haji Nana Suryana Nasution, yaitu yang berjudul tentang kecerdasan majemuk. Beliau ini adalah dosen yang sekarang memegang mata kuliah kepramukaan outdoor. Nah, di sini saya memilih salah satu bab yang berjudul Peta untuk Orang Tua. Peta untuk orang tua itu bagaimana sebagai kita orang tua kita harus memahami karakter anak kita sejak dini, apa kemampuannya, apa potensinya untuk kita gali dan kita kembangkan apa yang mereka miliki, memberi ruang untuk dia berkembang. Jadi kita nih sebagai orang tua kepada anak sejak dini kita harus tahu karakter anak kita nih sebagai seperti apa. Apakah dia hiperaktif, pendiam, atau kreatif dan semacamnya, kita harus tahu nih. Nah, jadi kita memberi ruang dan mengembangkan, mensupport anak kita itu ke ranah yang emang potensinya dia miliki sejak dini. Jadi di situ kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk anak kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan si anak itu ke keahlian yang mungkin bukan yang mereka miliki. Jadi berikan mereka kepercayaan apa yang emang menjadi karakter dia, kita harus paham dan kita bisa mensupport dan menggali, terus juga memberi ruang untuk dia berkembang. Yang kedua itu ada anak dan potensi unggulnya. Setiap anak memiliki potensi unggul sejak dini. Sebagai orang tua, kita harus tahu memahami apa saja kemampuannya. Memang usia dini belum tentu menonjol dan terlihat apa sih sebenarnya kemampuan dia. Hanya saja kebanyakan orang tua kurang memahami hal ini. Mereka yang yang mereka inginkan harus dicapai anaknya. Padahal anak harus memiliki sedikit ruang untuk berkembang secara alami tanpa tekanan dan orang tua mendukung melalui apa yang ia amati perilaku si anak. Jadi anak ini sebenarnya dari sejak ini tuh udah memiliki potensi unggul. Dia itu ke jalurnya ke olahraga atau ke kecerdasan yang lainnya. Nah, jadi ketika kita mengetahui, nah jadi kita tuh tidak boleh memaksakan, tidak harus memaksakan ke anak yang bidangnya lain gitu. Nah, di sini kebanyakan emang di kita itu, jadi anak tuh misalkan sekolah nilai matematikanya jeblok dan dia hayu terus didukung, ditekankan untuk kamu harus bisa matematika, kamu harus bisa kayak gini kayak gini kayak gini. Nah, itu tidak boleh kita tekan untuk si anak itu. Barangkali si anak itu mungkin lemah di matematika, tapi dia punya potensi lain atau di bidang olahraga, seni dan semacamnya. Terus yang ketiga itu ada bangun minatnya. Setelah kita memahami minatnya, kita tahu apa yang kemampuan yang menonjol dari si anak, tinggal bagaimana orang tua mendukung dan mengembangkannya. Kebanyakan anak terkadang terpendam bakatnya karena orang tua kurang memahami apa yang yang dimiliki kemampuan anak dan keinginan si anak yang harus didukung untuk kelangsungan pertumbuhan dan apa yang ia miliki. Jadi setelah kita memahami nih, apa sih kemampuan si anak? Contohnya misalkan dia olahraga atau sepak bola. Nah, kemampuan si anak itu yang menonjol, tinggal kita bagaimana cara untuk mendukung dia, mengembangkan, mensupport. Nah, di bidang yang emang dia miliki potensinya. Nah, untuk kelangsungan pertumbuhan si anak berkembang hingga dewasa, bagaimana cara dia untuk berkembang, kita harus tahu setelah kita memahami minat dan bakatnya tersebut. Jadi jangan tekankan ke si anak ketika dia memang hobi olahraga. Jadi kita tidak boleh menekankan ke misalkan matematika atau si anak bisa di matematika jago. Jadi kita tidak boleh menekankan ke hal yang lain. Jadi harus kita dukung. Berarti itu memang menjadi minat dia dan bakat dia. Dan selanjutnya adalah pilih sekolahnya. Kita harus tahu bagaimana menempatkan si anak dengan sesuai kemampuan dan perkembangannya sebagai daya dukung melalui bimbingan pelajaran, tempat untuk mengembangkan pengetahuan dan bakatnya. Nah, setelah kita tahu bakat dia si anak ataupun keahliannya, ketika si anak memasuki sekolah dasar atau seterusnya, kita harus tahu pilihan sekolah yang tepat untuk si anak itu sekolah yang seperti apa untuk mengembangkan bakatnya dan mengembangkan minatnya. Nah, di situ kita tuh bisa menyalurkan lewat si sekolah tersebut. Jangan sampai kita memilihkan sekolah yang salah, yang tidak selaras dengan bakat minat si anak. Padahal ini adalah sangat penting. Terus yang selanjutnya ada bakat potensi unggul anak.
Bakat potensi unggul anak terkadang sulit untuk diamati, tapi terkadang akan berkembang dan mulai terlihat sendiri melalui apa yang ia lakukan sehari-hari. Ketika kita mulai memahami hal itu, langkah selanjutnya berikan bimbingan dan arahan agar si anak terus menggali potensinya. Jadi ketika si anak ini ada bakat potensi unggulnya, nah tinggal kita arahkan ke ranah mana dia. Misalkan si anak itu suka seni, nah jadi kita memberikan support, dukungan, bimbingan ke seni tersebut agar dia makin berkembang dan bakatnya makin tergali. Yang selanjutnya, yang terakhir, ada faktor yang mempengaruhi bakat si anak. Ada beberapa faktor sebenarnya yang mempengaruhi bakat si anak untuk berkembang. Yang pertama itu faktor keluarga. Biasanya si anak karena terlalu tertekan dengan hal yang bukan kenyamanan dan keinginannya, keahlian si anak, kurangnya pemahaman tentang perkembangan seorang anak sangat mempengaruhi perkembangan bakatnya. Jadi di sini faktor keluarga juga, bagaimana cara keluarga mendukung dia, bagaimana cara keluarga menekankan dia kepada suatu bidang, dan bagaimana kondisi keluarga kita, apakah memang kurang support atau kurang perhatian segala macam. Nah itu yang bisa mempengaruhi bakat si anak. Contoh misalkan yang terjadi sehari-hari, yang mungkin ada yang bisa sudah kita alami, kayak misalkan si anak suka main bola tapi keluarga tidak mensupport. Akhirnya apa? Ketika si anak pulang misalkan bermain sepak bola, ada kata-kata yang, kamu bermain bola terus setiap hari, emang kamu mau jadi apa? Nah itu kata-kata yang mempengaruhi bakat si anak, yang tadinya si anak mempunyai bakat tersebut di sepak bola, tapi dia tertekan karena emang apa yang dia miliki tapi tidak didukung. Yang terakhir ada faktor lingkungan. Nah lingkungan bisa juga mempengaruhi perkembangan si anak, bisa menghambat karena lingkungan dari pergaulan dan teman sebayanya, permainan melenceng, atau sering mendengar dan hal-hal yang seharusnya tidak dilihat di usianya. Jadi faktor lingkungan juga. Jadi si anak tuh bisa terbawa lingkungan ketika emang si anak bakatnya terhambat. Misalkan si anak hobi matematika atau hobi melukis, sains dan semacamnya, tapi karena emang lingkungan dan tidak mensupport, lingkungan dan sekitarnya tidak mensupport dan tidak meranah ke hal yang si anak miliki potensinya, itu sangat berperan penting dan mempengaruhi bakat si anak untuk berkembang. Tapi ketika dia berada di lingkungan yang baik, yang sejalur dengan dia, yang selaras dengan bakat dia, si anak akan makin berkembang dan sosialisasinya pun semakin bagus. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.